Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda hebat dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di acara program Bakmi Berita Keluarga Nurul Ilmi. Bersama saya Ustazah Linda akan menemani Anda di rumah. Pada episode ke-17 ini, di studio Nurul Ilmi, kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah seorang ilmuwan psikologi. Beliau adalah alumni dari Universitas Negeri Surabaya. Dan sekarang, beliau bertugas di Nurul Ilmi sebagai konselor. Marilah kita sapa sama-sama beliau. Selamat siang, Bu Chandra. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik. Baiklah ya bunda hebat, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai bersama Bu Chandra, yaitu dengan mengangkat tema mencegah kecanduan gadget pada anak usia dini. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat dan berkembang. Salah satunya yaitu gadget. Tak dapat dipungkiri segala aktivitas dan tuntutan zaman mengharuskan kita untuk menggunakan gadget. Penggunaan gadget tidak asing lagi bagi orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak pada umumnya menggunakan gadget untuk bermain game dan menonton video. Di zaman yang menuntut semua orang untuk melek teknologi, maka orang tua juga mau mengenalkan teknologi kepada si anak. Namun apa jadinya jika pengenalan itu terlalu dini? Justru itu akan menjadi bumerang bagi sang anak. Salah satunya yaitu kecanduan gadget. Nah, pada kali inilah kita akan mengetahui bagaimana solusinya untuk mengatasi kecanduan gadget itu. Jangan dijawab dulu, tetap di sini di Bakmi Berita Keluarga Nurul Ilmi. Ya, berkenaan dengan tema kita pada kali ini yaitu mencegah kecanduan gadget pada anak usia dini, ya Bu Chandra ya. Iya. Nah, sebelumnya apa sih itu gadget dan apa pengaruh yang diberikan jika penggunanya itu adalah anak usia dini? Baik, terima kasih Ya. Ibu pertanyaannya. Gadget itu sendiri ialah perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus bagi penggunanya, yang dimana bisa berdampak positif juga bisa berdampak negatif tergantung bagaimana tergantung bagaimana orang tersebut dengan bijak menggunakan gadget tersebut. Nah, secara umum gadget ialah sebagai alat komunikasi, itu adalah manfaat utamanya juga sekaligus sebagai sumber informasi. Nah, jenis gadget itu sendiri ada beberapa macam. Berapa macam tuh? Terdiri dari smartphone, yaitu ada jenis dari Android maupun iPhone dan juga notebook. Berkenaan dengan anak usia dini tadi ya, pengaruhnya apa jika penggunanya itu masih muda, masih dini? Nah, pengaruh atau dampak dari penggunaan gadget apalagi itu adalah anak usia dini yang memang notabene itu belum waktunya anak bermain gadget. Yang pertama ialah anak akan meniru apa yang dia tonton dalam video Kan tersebut. anak peniru ulung ya. Iya, betul sekali. Anak itu mudah meniru, apalagi di usia rentan 0 sampai 6 tahun itu adalah masa-masa kemasan anak yang dimana anak mudah meniru apa yang dia tonton. Seperti itu. Kemudian anak akan cenderung kurang berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Betul sekali. Anak akan mudah menyendiri, cenderung tidak ingin bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya karena dia asik sendiri nih dengan gadgetnya. Jadi dia kurang berkomunikasi dengan orang di sekitarnya termasuk di dalam keluarga tersebut. Selain itu juga mengakibatkan kecanduan bermain game yang nantinya akan berdampak pada tumbuh kembang anak ke depannya bisa sampai remaja maupun dewasa. Seperti itu. Jadi perilaku introvert tadi terbawa dari usia dini sampai pun dewasa. Betul. Itu kenapa ketika masa-masa golden age yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun itu harus benar-benar dididik dengan sebaik dan semaksimal mungkin karena itu semua akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak ke depannya. Itu kenapa ketika anak masih kecil kita harus semaksimal mungkin harus mendidik, membersamai juga tanpa harus menggunakan gadget tentunya ya. Orang tua harus fokus membersamai anak, mendidik anak dengan baik agar nanti ketika tumbuh anak terbekali dengan pendidikan yang baik dari orang tua seperti itu. Masya Allah. Nah, berkenaan dengan gadget itu, jika si anak ini sudah ketergantungan banget nih sama si gadget, bagaimana kita mengatasinya? Nah, ketika anak sudah ketergantungan gadget, di sini adalah orang tua itu kan pertama sebagai contoh ya Bu ya. Jadi orang tua harus memberi contoh ketika quality time bersama anak. Orang tua sebisa mungkin untuk tidak memegang gadget. Karena apa? Karena anak nanti akan mencontoh perilaku orang tuanya. Di situ nanti anak akan penasaran, Bu. Jadi anak akan cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya, ibaratnya dia mengimitasi perilaku. Betul sekali, meniru apa yang dia lihat di lingkungan sekitarnya. Nah,
Kemudian juga harus ada aturan dan juga batasan dari orang tua, Ibu. Jadi di sini tegas ya jadi orang tua. betul, tegas di sini bukan berarti kasar ya Bu ya, bukan berarti dengan nada tinggi, tapi tegas adalah bisa mendidik anak dengan sesuatu aturan yang disiplin, terus juga komitmen harus dilakukan tiap hari terus-menerus tanpa harus dengan nada-nada kasar ataupun dengan perilaku otoriter seperti itu. Berkenaan dengan tadi Bu ya, bagaimana kita menjauhkan anak dari dampak buruk gadget itu sendiri sebelum benar-benar parah dan fatal. Salah satunya tadi kecanduan ya. Iya. Di sini sangat diperlukan peran orang tua, pengawasan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, orang tua diharapkan lebih memaksimalkan untuk proses bersosialisasi anak ini lebih ditingkatkan lagi. Jadi, orang tua di sini harus melibatkan anak dalam berkomunikasi ataupun bersosialisasi baik di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga maupun bisa juga di lingkungan sekolah. Seperti itu, Bu. Jadi, ketika di rumah, orang tua yang harus penuh mengawasi dan mengajari anak dan ketika di sekolah guru betul, Anaknya betul sekali. Nah, kemudian juga diharapkan orang tua menghilangkan hal yang membuat anak atau memancing anak untuk bermain HP. Seperti halnya misal ada nih di dalam HP ada game atau hiburan yang memancing anak untuk penasaran, pengen lihat itu apa. Jadi sebisa mungkin orang tua menghilangkan itu agar anak menjadi tidak penasaran, kemudian tidak ada hasrat untuk bermain gadget seperti itu. Jadi harus ada alternatif ya. Betul, dan mendorong yang lebih penting lagi mendorong anak untuk bermain secara fisik. Maksudnya secara fisik adalah bukan berarti berantem ya Bu ya, bukan berarti main tangan, tapi lebih ke bermain yang dimana itu mengasah motoriknya, motorik halus maupun motorik kasar seperti bermain puzzle misalnya, itu melatih motorik halusnya, bermain ular tangga ataupun bermain sepeda. Itu kan membutuhkan tenaga fisik yang cukup besar, jadi bisa mempengaruhi perkembangan motorik kasarnya seperti itu, Bu. Gadget kan seharian Iya, betul. Jadi bisa dialihkan dengan permainan yang lebih positif. Betul. Jadi melatih perkembangan motorik anak. Iya, sangat bagus ya, Bu ya. Iya, berkenaan dengan tadi kan anak usia dini ya. Apakah ada batasan usia kepada pengguna gadget ini dan umur berapa sudah matang nih anak nih boleh diperkenalkan gadget? Baik. Jadi untuk umur atau pembatasan itu sendiri berdasarkan WHO atau World Health Organization, umur di atas 3 tahun itu adalah usia prasekolah. Anak bisa diperkenalkan dengan gadget dengan catatan harus di bawah pengawasan kedua orang tuanya. Nah, ketika anak memasuki usia misal nanti 11-3 tahun ke atas, itu anak bisa bermain gadget ataupun handphone tanpa pengawasan pun tidak apa-apa. Tapi ketika anak di usia 3 tahun ke atas itu kan masih sangat rentan ya Bu ya. Jadi harus di bawah pengawasan seperti itu. Dimasukkan tanpa Iya, saringan betul, gitu, tanpa difilter sama sekali, dan anak memang cenderung kurang paham nih. Ini mana yang baik, mana yang buruk buat dia. Jadi belum paham sama sekali itu. Kenapa pentingnya pendampingan dan pengawasan orang tua ketika anak lagi bermain gadget. Tapi sebenarnya lebih baik memang memberi jangka waktu lebih lama anak untuk tidak bermain gadget itu lebih baik. Jadi bisa mengulur-ngulur waktu, mungkin nunggu berapa tahun, nunggu usia memang sudah sewajarnya anak matang betul memasuki usia remaja baru diperkenalkan handphone ataupun gadget, itu jauh lebih baik sebenarnya. Tapi kalaupun harus terpaksa mengenalkan gadget kan sekarang kan pandemi. Betul, karena gadget pun juga banyak sekali manfaatnya, terutama untuk proses pembelajaran, untuk segala sumber informasi itu semua ada di gadget. Jadi misal pun diperlukan gadget ya memang ketika anak mau memasuki usia prasekolah 3 tahun ke atas dan harus dengan pengawasan kedua orang tuanya. Iya, Masya Allah. Kan gadget tadi digunakan oleh anak usia dini. Apakah ada pengaruhnya baik secara psikologis, mental, dan perkembangannya pada anak itu sendiri? Yang pasti dampaknya itu pasti banyak ya Bu ya, termasuk dampak psikologis nih. Dampak psikologis anak ketika anak
usia dini ini sudah kecanduan bermain gadget, yang paling menonjol pasti ada ketidakstabilan emosi. Iya. Memang anak usia dini itu memang sangat rentan masalah emosi ya Bu. Maksudnya itu memang dia cenderung, betul sekali, belum bisa mengontrol emosi dengan baik, cenderung suka bermain secara aktif, secara hyperaktif, bahkan bisa lebih ya. Itu memang kebanyakan anak seperti itu. Tapi di luar kendalinya ya Bu, nah ya. betul, tapi ketika ada anak yang sampai berlebihan, dia berperilaku nih sampai mengakibatkan mungkin perilakunya menyimpang. Nah, itu Dan kan mengakibatkan kerugian orang sekitar. betul, itu kan ya. salah satu bentuk dampak buruknya. Itu akan mempengaruhi nanti dalam berkehidupan sosialisasinya ke depannya juga. Jadi dampak buruknya secara psikologis, dia akan menjadi lebih marah. Oh iya. Jadi Emosian. iya, jadi pribadi yang lebih marah, apalagi kalau udah ketergantungan sama gadget nih. Iya. Terus dia marah, pengen minta tapi orang tua tidak memberi, pasti dia akan tantrum, pasti dia akan cenderung berontak dan meminta. Dan di sini poinnya orang tua jangan sampai langsung memberikan apa yang anak minta. Kan dia menuntut, kita tidak boleh. Iya, betul sekali. Jadi sebisa mungkin orang tua di sini harus lebih pintar, lebih bisa mawas diri dalam hal pengawasan pengasuhan anak. Ketika anak marah pun meminta gadget, sebisa mungkin dialihkan dengan permainan yang lain yang lebih bermanfaat di usianya, sesuai usianya ya Bu ya, dengan catatan sesuai usianya. Nah, kalau kita selalu menuruti apa keinginan anak, sepertinya anak akan tumbuh menjadi kurang mandiri, manja. Betul sekali, kurang mandiri, manja, dan emosinya akan tidak stabil banget, seperti itu. Nah, selain dampak psikologisnya itu, selain ketidakstabilan emosi pada anak, juga bisa berdampak pada proses interaksi sosialnya Bu. Jadi anak akan cenderung ansos itu tadi, kurang bersosialisasi dengan di sekitarnya karena dia cenderung pasif, dia cenderung monoton dengan kan lebih terfokus ke gadgetnya. Betul sekali itu. Nah, iya betul sekali, itu salah satu dampak yang kurang baik bagi anaknya. Nah, selain itu anak juga cenderung bisa melakukan kekerasan secara fisik Bu. Sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, apalagi anak kecil. Yang ditakutkan nanti ketika udah memasuki usia sekolah nih, baik TK, SD ya, itu nanti takutnya nanti dipraktekkan. Karena dampak gadget itu tadi, dia melihat apa yang dia tonton yang tidak seharusnya ditonton karena tanpa pengawasan orang tua ya Bu ya. Jadinya anak tumbuh menjadi pribadi yang kasar, yang arogan, bermain tangan itu tadi ya Bu ya, melakukan kekerasan misal terhadap temannya, bermain fisik, dia melukai orang lain juga dipraktekkan gitu. Betul sekali. Yang dikhawatirkan melakukan melukai orang lain itu tadi, bisa temannya, guru, ataupun ketika di rumah bisa melukai orang tuanya, bahkan mungkin ketika dia benar-benar tantrum bisa melukai dirinya sendiri. Jadi pengaruh gadget bagi tumbuh kembang anak itu sendiri ya Bu, selain dampak secara psikologis juga berdampak pada tumbuh kembangnya nanti. Nah, salah satunya adalah nanti akan adanya keterlambatan dalam bahasa ya Bu ya. Jadi betul sekali, itu salah satu yang mempengaruhinya. Jadi anak akan cenderung karena dia fokus pada gadget, jadi kurang bersosialisasi, kurang berkomunikasi, kurang dalam bahasanya. Betul sekali. Betul. Jadinya di situ anak menjadi tidak ingin berbicara, tidak ingin komunikasi, bahasanya jadi kurang nanti. Jadi akan mempengaruhi nih nanti gimana sosialisasinya bersama orang-orang di sekitarnya itu. Nah, selain itu juga nanti akan berdampak pada proses pendidikannya. Maksudnya adalah nanti ketika anak terlalu nih fokus main gadget, pasti akan mempengaruhi tumbuh kembangnya ketika di sekolah. Bisa nanti nilai secara akademiknya bisa saja menurun. Karena apa? Karena dia terlalu terfokus pada gadget itu tadi. Dia sudah terhibur dengan apa yang ada dia. Betul. Gitu. Karena anak ketika sudah nyaman, sudah terhibur dengan apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, dia cenderung acuh sama hal yang lain. Dia mengesampingkan pekerjaan sekolahnya maupun teman-temannya yang ada di rumah, di lingkup keluarga seperti itu. Jadi pasti nanti akan mempengaruhi pula nilai akademik ketika dia di sekolah. Nah di situ nanti pasti kan tumbuh kembang anak jadi tidak sempurna, terbentuknya jadi terlambat dari teman-temannya. Karena kan usia dini ini masa-masa emas kan. Betul sekali. Itu kenapa ketika anak di masa keemasan, pentingnya orang tua untuk memberikan pengasuhan yang maksimal terhadap anak, karena
apa yang orang tua berikan, apa yang orang tua contohkan nanti akan berdampak pada perilaku anak ke depannya. Dan ketika di rumah, orang tua harus benar-benar maksimal memberikan pendidikan pengawasan bagi anak. Ketika anak sudah terdidik menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang lebih baik, insya Allah nanti ketika terjun ke dunia pendidikan, ke sekolah, dia akan tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, seperti Ya, itu. bentuk pola dalam hidupnya. Betul. Bagaimana anak terbentuk itu tergantung bagaimana orang tua di rumah memberikan pola asuh untuk anak itu sendiri. Kembali lagi ke pola Kembali ke orang tuanya. Iya. Jadi bukan semata-mata guru saja yang berperan di sini dalam mendidik dan memberikan pengawasan, tapi yang paling utama, yang paling dasar adalah orang tuanya ketika di rumah. Seperti itu. Kira-kira ketika penggunaan gadget pada anak usia dini ini, apakah ada batasan waktu nih supaya tidak membuat si anak itu terlena bahkan sampai seharian gitu menggunakan gadgetnya? Untuk batasannya, waktunya, memang ini memang sangat diperlukan ya Bu ya. Jadi sebisa mungkin orang tua harus disiplin, harus tertib dalam dalam mengawasi anak, apalagi sudah bermain gadget. Sebisa mungkin misal dalam sehari ada 24 jam bisa dibatasi waktu, Minimalnya dulu nih. minimal bisa 30 sampai 1 jam dalam 24 jam atau dalam sehari Bu, seperti itu. Jadi untuk usia misal 4 tahun bisa dibatasi maksimal 1 jam. Nah, itu seterusnya bisa dilakukan. Jadi lama-lama bisa anak bisa lebih Terbiasa gitu betul, ya. lebih efisien dan efektif dalam menggunakan gadget, bisa lebih bijak lagi. Jadi tidak selalu diumbar dia bermain gadget, tidak dibebaskan. Anak nanti bisa tumbuh dengan lebih baik karena ya orang tua bisa mendidik dengan disiplin, dengan tegas, seperti itu Tetap tadi ada Bu. waktu untuk gadget dan Betul. waktu untuk orang tua bersama anak gitu Betul ya. sekali. Jadi harus ada keseimbangan itu tadi ya Bu ya. Seperti itu. Iya, Masya Allah seru sekali ya Ayah Bunda perbincangan kita pada kali ini. Nah itulah tadi ya, benar-benar menyenangkan, seru, dan pembahasannya tentunya sangat berkaitan dengan kehidupan Ayah Bunda di rumah. Masya Allah, seru sekali ya bincang kita pada hari ini dengan Bu Chandra di episode 17 mencegah kecanduan gadget pada anak usia dini. Penggunaan gadget pada dasarnya boleh-boleh saja kepada anak, namun asal tidak berlebihan dan tidak menyebabkan adiktif atau kecanduan. Terlebih lagi ketika peran orang tua ini sangat-sangat dibutuhkan pada tumbuh kembang anak. Ketika orang tua tidak punya waktu, bukan malah memberikan gadget untuk mengisi waktu luang si anak. Justru kita harus membersamai mereka dengan bermain bersama mereka dan juga memberikan perhatian lebih kepada si anak. Nah, kepada Bu Chandra ada closing statement kah untuk episode kita pada kali ini? Ada closing statement dari saya untuk ayah bunda yang ada di luar sana, untuk orang tua. Anak adalah cerminan dari orang tua. Apa yang orang tua harapkan terhadap anak bergantung pada cara orang tua mendidik dan memperlakukannya. Anak yang cerdas tumbuh dari orang tua yang hebat. Terima kasih. Baiklah Ayah Bunda hebat, itulah tadi bincang santai kita ya Bu Chandra ya di episode ke-17. Semoga kita dapat berjumpa lagi di episode-episode yang lebih seru lagi. Saya Ustazah Linda beserta Bu Chandra dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kolam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.